Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Agraria dengan tema Sejarah Hukum Agraria Nasional. Nama saya Karunia Puji Divari, NIM 12610221147, kelas HKI 4C. Terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama upaya penyusunan hukum agraria nasional, 2 faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional, 3 sejarah penyusunan undang-undang pokok agraria. Yang pertama yaitu upaya penyusunan hukum agraria nasional. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional. Sedangkan dari segi politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan memiliki 2 arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional, yaitu pertama, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru, 2 penghapusan hak-hak konversi, 3 penghapusan tanah partikelir, dan lain-lain. Kedua yaitu faktor penting pembangunan hukum agraria nasional. Yang A, faktor formal. Keadaan hukum agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UU-PA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan tentang sekarang berlaku berdasarkan pada peraturan-peraturan peralihan yang terdapat dalam pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara UUD 1950. Kedua yaitu faktor material. Hukum agraria mempunyai sifat dualisme hukum. Dualisme hukum ini dapat meliputi hukum subjek maupun objeknya. C, faktor ideal. Dari faktor ideal, tujuan negara sudah tentu tujuan hukum agraria kolonial tidak cocok dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 dan tujuan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selanjutnya yaitu D, faktor agraria modern. Faktor-faktor agraria modern terletak dalam lapangan-lapangan sebagai berikut, yaitu lapangan sosial, ekonomi, etika, ideal, fundamental. Faktor ideologi politik. Dalam menyusun hukum agraria nasional boleh mengadopsi hukum agraria negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dijadikan faktor dasar dalam pembangunan hukum agraria nasional. Ketiga yaitu sejarah penyusunan UPA. Panitia Agraria Yogyakarta. Panitia ini bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal yang mengenai hukum tanah, merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria negara Republik Indonesia, merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktek, dan memiliki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah. 2. Panitia Agraria Jakarta. Tugas panitia ini hampir sama dengan panitia terdahulu di Yogyakarta. Beberapa usul dari panitia ini adalah sebagai berikut. Yang A, mengadakan batas minimum sebagai ide. Luas minimum ditentukan 2 hektar. Mengenai hubungan pembatasan minimum tersebut dengan hukum adat, terutama hukum waris, perlu diadakan tinjauan lebih lanjut. B, ditentukan pembatasan maksimum 15 hektar untuk satu keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Panitia Agraria Suwaharjo. Tugas utama dari panitia ini adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pokok agraria yang nasional sedapat-dapatnya dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 1957, panitia ini telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan undang-undang pokok agraria. Yang keempat yaitu rancangan Sunarjo. Dalam rancangan Sunarjo dianggap merupakan suatu pengertian yang erat hubungannya dengan soal kepastian hukum karenanya sangat diperhatikan. Disebutkan dalam penjelasan umum bahwa rumusan mengenai hak milik mempersatukan hak gendem atas tanah menurut hukum barat dan hak milik menurut hukum adat. 5. Rancangan Sajarwo. Pada tanggal 5 Juli 1999
terjadilah perubahan badan konstitusi di negara kita melalui dekret presiden kita kembali kepada UUD 1945. Dengan berlakunya UUD 1945, maka rancangan Soenarjo yang masih mendasar pada UUDS dan materinya belum sesuai dengan yang diharapkan ditarik kembali. Setelah disempurnakan disesuaikan dengan UUD 1945, diajukanlah rancangan UUPA yang baru oleh Menteri Agraria Sajarwo. Demikian ada bersama saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.